Netizen mulai ragu Giorgio Antonio benar-benar CEO. Jawabannya langsung bikin heboh. Belakangan nama Giorgio Antonio memang terus jadi sorotan setelah hubungannya dengan Sarwendah ramai dibahas publik. Namun kali ini yang jadi perbincangan bukan soal asmara, melainkan profesinya sebagai CEO. Banyak netizen mempertanyakan status tersebut karena Giorgio terlihat cukup sering melakukan live streaming bersama Sarwendah di media sosial. Sebagian bahkan menilai aktivitas itu tidak mencerminkan kesibukan seorang CEO pada umumnya. Menanggapi komentar tersebut, Giorgio akhirnya buka suara saat live bersama Sarwendah. Saya CEO PT apa, kalian bisa cek aja ya. Itu kalau PT-PT yang atas nama saya udah ada beberapa, kamu juga bisa cek. Cara ceknya cari tahu sendiri ya. Dengan santai, ia menegaskan bahwa dirinya memang memiliki beberapa perusahaan yang terdaftar atas namanya. Bahkan Giorgio mau persilahkan netizen untuk mengecek sendiri data perusahaan tersebut. Nah, menurut kalian gimana? Wajar nggak kalau netizen mempertanyakan status CEO Giorgio Antonio? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya CEO PT apa, kalian bisa cek aja ya. Itu saya CEO PT apa, kalian bisa cek aja ya. Itu kalau PT-PT yang atas nama saya udah ada beberapa, kamu juga bisa cek. Cara ceknya cari tahu sendiri ya. Ada beberapa PT kok ya. Kemarin juga baru ngurusin perpajakan juga baru diselesain, jadi emang ada beberapa PT, bisa langsung dicek aja, cari tahu aja gimana cara ceknya guys ya. Beneran gak sih kita guys? Ayo, maju. Naik saya. Ya, oke. Ini ada Matthew dan Gio yang punya badan kece, maksimal dan bikin melewat. Aku punya foto-fotonya. Ini dia. Aigo. Gio. Kayak bintang luar negeri ya. Kalau Gio tuh aslinya mana sih? Ada Jepang-Jepangnya apa? Chinese mana? Saya lahir Jakarta. Lahir Jakarta, oke. Kok nggak pernah ketemu di Jakarta ya? Jakarta maksudnya kan luas ya. Nggak pernah. Di, parah banget dia mukanya langsung gini. Mohon maaf yang dari Condet. Ini rumah kamu? Iya, yang sama keberapa? anak-anak. Yang keberapa? Rumah yang keberapa? Udah bangunnya udah lama. Oh, ini bangun. Tadi tanah kosong. Tadinya rumah tua, terus Oke, direnovasi. gitu. Terus sempat berhenti pembangunannya. Terus jalan lagi. Gitu. Terus akhirnya selesai. Semoga rumah baru cepet jadi. Terus tiap hari, tiap bangun ditanyain, Bun kapan kita pindah ke rumah baru? Stres gak tuh? Betul. Ya kan, jadi kayak langsung berusaha sekuat tenaga live pagi malam ya kan. Masya Allah. Ini rumahnya berarti desainnya American style. Amerika modern kali ya, Modern konsep ya? modern kali ya. Modern ya. Oke, boleh. Nanti kita ini yuk coba ngobrak-ngabrik rumahnya, soalnya rumahnya kan juga gede banget. Waduh, jangan diobrak-abrik, nanti kalau diobrak-abrik berantakan. Iya, ntar aku bawa anak. Ya kan, bawa anak supaya tahu gimana rasanya punya bocil-bocil ya kan. Udah pernah. Oh iya. Emang Lantai buat asisten lah. Oh, di bawah dibikin buat. Wah, dia punya siapa nih? Wah, keren banget. Halo saudaraku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menayangkan berita-berita yang selalu heboh di masyarakat. Sebelumnya minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng.
Semoga tetap bisa menayangkan berita-berita yang selalu heboh, selalu viral, bisa menambah wawasan di semuanya. Semoga saudaraku tetap diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah ruah, dan dimudahkan segala urusannya. Baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan beritanya berikut ini. Besar 225 juta rupiah per bulan. Ruben juga meninggalkan beban hutang yang besar kepada Wenda karena rumah yang ditinggalinya bersama anak-anak jadi agunan bank dan statusnya kredit macet parah karena sudah menunggak lama dan hanya tinggal tunggu waktu untuk disita. Kami jujur aja, kami merasa kecolongan akhirnya. Kenapa rumah yang diberikan ke kami itu adalah rumah yang aset yang tidak bersih, semuanya ada dijaminkan di bank dengan hutang yang fantastis. Yang mengajukan ke pihak bank adalah RO, artinya dia wajib membayar. Kalaupun memang mau dilunasin klien kami, harus langsung dibalik nama. Tos-tosan aja, yang milik Ruben untuk Ruben, yang milik Sarwenda milik Sarwenda. Kenapa kok dia mau minta yang milik Ruben? Sarwenda nggak akan bisa kayak sekarang kalau nggak ada Ruben. Mungkin orang lihatnya aku di rumah, tapi kan bisnis berjalan ya. Itu orang yang pintar bukan? Kita nggak usah kemana-mana, bisa kerja dari rumah. Tapi duit istilahnya tetap masuk. Tetap gitu. masuk. Cuma kan sebagai seorang wanita punya pride, punya ini juga. Kalimat seperti itu kadang-kadang pengen cuma menjelaskan semua hal itu terhadap opini netizen yang berseberangan sama kamu kan capek ya. Capek, jadi ya udah diemin aja. Jadi kamu aku lihat banyak kan yang jadi lebih diemin ya. Cuma kalau diem kan jadi mendem. Siapa sebenarnya Giorgio Antonio? Mengapa sosok yang beberapa bulan terakhir terus dikaitkan dengan Sarwenda itu tiba-tiba kembali menjadi bahan perbincangan publik? Benarkah Giorgio adalah seorang CEO seperti yang selama ini ramai disebut netizen? Ataukah ada fakta lain tentang latar belakang keluarganya yang baru mulai terungkap ke publik? Dan yang lebih menarik lagi, mengapa di tengah panasnya konflik antara Ruben Onsu dan Sarwenda, nama Giorgio justru semakin sering menjadi sorotan? Opa, aku tahu ini saldonya kamu yang isin juga. Tapi kan kamu udah pakai, kamu mau isin lagi. Kan tadi aku udah bilang aku pakai dulu. Ya tapi kan sekarang aku mau pakai udah nggak ada saldonya. Iya, nanti aku pasti masukin lagi, isi lagi. Ya aku tahu, tapi aku maunya sekarang. Terus kamu lupa, ini pakai Ya kamu mah lupa. Bisa nggak nerima tuh pas lagi sakit loyo nggak bisa ngapa-ngapain, belum terbukti kan, belum teruji kan untuk cowok yang baru udah bisa ngedapetin berapa katanya 200 juta setengah jam. Ya kalau 200 juta setengah jam ya udah sih lepasin lah rumah, beli rumah baru, lepasin lah rumahnya. CEO dagang basreng, yang penting saya bisa jualan. Kalau kamu julid gitu, oke. Enggak. Sahabat Twins Trending, beberapa hari terakhir media sosial kembali dihebohkan oleh pembahasan mengenai Giorgio Antonio. Sosok yang kini dikenal dekat dengan Sarwenda kembali menarik perhatian setelah banyak netizen mempertanyakan profesi serta latar belakang keluarganya. Awalnya, pembahasan ini muncul ketika Giorgio dan Sarwenda melakukan siaran langsung untuk berjualan online. Saat live berlangsung, muncul pertanyaan dari netizen yang penasaran dengan pekerjaan Giorgio. Pertanyaan itu sebenarnya cukup sederhana, namun justru dari situlah rasa penasaran publik mulai berkembang semakin besar. Banyak netizen ingin mengetahui mengapa Giorgio sering disebut sebagai CEO. CEO perusahaan apa? Bisnis apa yang sebenarnya dijalankan? Dan seperti apa latar belakang keluarganya? Menariknya, Giorgio tidak menghindari pertanyaan tersebut. Dalam potongan video yang kemudian ramai beredar, Giorgio memberikan respons yang cukup santai. Ia menjelaskan bahwa dirinya memiliki beberapa perusahaan yang menggunakan namanya dan menyebut publik bisa menelusurinya sendiri. Pernyataan itulah yang kemudian membuat rasa penasaran netizen semakin meningkat. Banyak orang mulai mencari informasi mengenai sosok Giorgio Antonio. Siapa dirinya? Bagaimana perjalanan bisnisnya? Dan mengapa namanya kini semakin sering muncul dalam pemberitaan hiburan? Setelah berbagai informasi mulai dikumpulkan, publik menemukan bahwa Giorgio memang berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang bisnis.
Menurut sejumlah pemberitaan, keluarga Giorgio telah lama berkecimpung di dunia usaha. Salah satu usaha yang pernah dijalankan keluarga mereka adalah bisnis parfum, yang berkembang dari aktivitas impor hingga akhirnya memiliki merek sendiri. Fakta ini membuat sebagian netizen mulai memahami mengapa Giorgio cukup akrab dengan dunia bisnis sejak usia muda. Tidak hanya itu, dalam beberapa laporan juga disebutkan bahwa bisnis keluarga tersebut turut dikembangkan bersama saudara-saudaranya. Artinya, Giorgio bukan satu-satunya anggota keluarga yang aktif dalam dunia usaha. Keluarga mereka memang memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan aktivitas bisnis yang telah berjalan selama bertahun-tahun. Namun justru disinilah perdebatan mulai muncul. Sebagian netizen menganggap tidak ada yang aneh dengan fakta tersebut. Menurut mereka, seseorang yang berasal dari keluarga pebisnis tentu memiliki peluang lebih besar untuk terlibat dalam dunia usaha. Tetapi sebagian lainnya tetap mempertanyakan mengapa status CEO Giorgio begitu sering dibahas di media sosial. Perdebatan itu kemudian semakin ramai karena nama Giorgio saat ini tidak bisa dipisahkan dengan nama Sarwenda. Seperti yang diketahui publik, hubungan keduanya sudah menjadi perhatian masyarakat sejak lama. Awalnya banyak orang menganggap kedekatan mereka hanya sebatas rekan bisnis dan teman dekat. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan tersebut semakin sering menjadi bahan pembicaraan. Muncul berbagai foto kebersamaan, konten bersama, live bersama, hingga berbagai momen yang membuat netizen semakin penasaran. Pada akhirnya, hubungan kedua pun menjadi semakin terbuka di hadapan publik. Akibatnya, ketika nama Giorgio menjadi sorotan, nama Sarwenda pun hampir selalu ikut terbawa. Begitu pula sebaliknya. Dan kondisi tersebut menjadi semakin menarik karena terjadi di tengah konflik yang masih panas antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Sahabat Twins Trending, beberapa hari terakhir publik memang terus mengikuti perkembangan hubungan Ruben dan Sarwenda pasca perceraian. Mulai dari polemik nafkah, perdebatan yang berkembang di media sosial, sindiran yang dianggap saling mengarah, hingga berbagai pernyataan yang kemudian dianalisis oleh netizen dari berbagai sudut pandang. Semua itu membuat perhatian publik terhadap kehidupan pribadi keduanya semakin besar. Karena itulah ketika nama Giorgio muncul dalam berbagai pemberitaan, banyak netizen langsung menghubungkannya dengan konflik yang sedang berlangsung. Padahal belum tentu semua hal yang dibicarakan memiliki hubungan langsung. Namun di era media sosial seperti sekarang, persepsi publik sering berkembang jauh lebih cepat daripada fakta yang tersedia. Setiap unggahan diperhatikan, setiap komentar dianalisis, dan setiap kemunculan Giorgio bersama Sarwenda hampir selalu memancing diskusi baru. Yang menarik, muncul pula pembahasan mengenai bagaimana keluarga Giorgio memandang hubungan tersebut. Dalam salah satu kesempatan, Giorgio pernah mengungkapkan bahwa keluarganya mendukung berbagai keputusan hidup yang diambilnya, termasuk aktivitas yang sedang dijalani saat ini. Pernyataan tersebut kemudian ditafsirkan banyak pihak sebagai sinyal bahwa keluarga Giorgio mengetahui dan mendukung hubungan yang sedang dijalani. Meski demikian, netizen tetap memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ada yang mendukung, ada yang mempertanyakan, dan ada pula yang memilih menunggu perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, sebagian netizen justru mulai membandingkan sosok Giorgio dengan Ruben Onsu. Perbandingan ini muncul bukan karena adanya konflik langsung antara keduanya, melainkan karena publik terus menghubungkan semua perkembangan yang terjadi ke dalam satu rangkaian cerita besar. Ada yang menilai Giorgio kini semakin sering muncul dalam kehidupan Sarwenda. Ada yang beranggapan bahwa publik sedang menyaksikan babak baru dalam kehidupan pribadi Sarwenda setelah perceraiannya. Namun tentu saja sebagian besar pembahasan tersebut masih berupa opini dan interpretasi netizen. Yang jelas, fakta yang saat ini diketahui publik adalah Giorgio memang memiliki latar belakang keluarga pebisnis, dan dirinya juga aktif menjalankan berbagai aktivitas usaha. Fakta itulah yang menjadi jawaban atas banyak pertanyaan yang selama ini beredar di media sosial. Meski demikian, rasa penasaran publik tampaknya belum akan berhenti sampai di situ. Karena semakin banyak informasi yang terungkap, semakin banyak pula pertanyaan baru yang muncul. Apakah Giorgio akan semakin terbuka mengenai bisnis yang dijalankannya? Apakah publik akan mengetahui lebih banyak lagi mengenai perjalanan keluarganya? Dan apakah sorotan terhadap hubungan Giorgio dan Sarwenda akan semakin besar di masa mendatang? Sampai hari ini belum ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Namun satu hal yang jelas, nama Giorgio Antonio kini bukan lagi sekedar sosok yang sesekali muncul dalam konten bersama Sarwenda. Ia telah menjadi salah satu figur yang paling banyak diperbincangkan netizen. Mulai dari latar belakang keluarganya, bisnis yang dijalankannya,
hubungannya dengan Sarwendah, hingga keterkaitannya dengan berbagai isu yang berkembang di tengah konflik pasca perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah. Dan selama perhatian publik masih sebesar sekarang, setiap informasi baru mengenai Giorgio hampir pasti akan kembali menjadi bahan pembicaraan. Bagaimana menurut kalian? Apakah rasa penasaran netizen terhadap Giorgio Antonio sudah terjawab setelah fakta mengenai keluarganya mulai terungkap? Ataukah masih ada banyak hal lain yang belum diketahui publik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Twins Trending agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia selebriti Indonesia, gosip artis viral, dan berbagai cerita yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat. Harus denganmu Tuhan bila memang Big boom in the room. Hard boom, Ya tapi minimal gue tetap harus kerja sih. Gue nggak bisa, gue nggak kerja, pusing gue, kayak stres gitu. Makanya sayang aku tetap boleh kerja kan kalau misalnya kita ini ya. Ya kita Aku tidak akan melarang kamu kalau ada job-job mau yang kerja sama kamu. Aku nggak mungkin larang kamu. Aku kalau kamu makin shine, aku makin seneng pastinya. Idaman banget sih. Aku tidak akan menutup akses kamu untuk di dunia entertainment atau opportunity apapun. Aku akan 100% support kamu, yang penting kebaikan buat kamu. Makasih ya sayang ya. Yes. Karena saling support. Ya. Jadi orang juga tahu kamu emang ada penghasilan. Bantuin bunda klarifikasi. Emang saya jubir, udah ada lawyer lagi dibantuin dulu kayak program tolong. Gimana sih? Kapan ada bercanda? Uncle tanggal 20 ikut meet up yo Cer Sargio. Iya nggak mau, ngapain gue ikut? Lu aja ketemu Sarah sama Gio, ngapain sama gue? Ngeramein. Emang apa? Emang gue cuma penghibur. Belajar tidak kepo sama urusan yang aku nggak perlu tahu. Belajar untuk tidak mencampuri urusan orang lain, tidak berkomentar soal orang lain, nggak ikut-ikutan. Jadi ya udah, enak deh. Justru kalau orang pintar, orang tuh tahu dia itu merespon dan hanya akan merespon sama satu orang atau satu statement yang dirasa pantas buat direspon. Kalau nggak pantas buat direspon, oh ngapain repot. Aduh, pusing kepalaku. Tetapi apabila ada kewajiban dari mantan ayah, dari mana lah kau belajar undang-undang apa lah yang kau baca bisa ada pula mantan ayah? Ini ya, kepada seluruh masyarakat Indonesia, putusnya perkawinan karena perceraian antara orang tua tidak memutus hubungan orang tua dengan anak, sebagaimana diatur pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang tersebut menegaskan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah memutus hubungan orang tua dan anak. Jadi tidak ada mantan ayah ya. Sekali lagi saya bilang, tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan ibu, dan tidak ada mantan anak. Kepada kerabat TikTok Advokat Muraja harus lebih berhati-hati. Jangan sampai Anda ikut-ikutan keliru. Salam cerdas hukum, salam Advokat Muraja.